Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Clever Spot, channel MMA Indonesia yang mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. UFC 264 dengan main event pertarungan utama trilogi The Notorious Conor McGregor vs Dustin Poirier akhirnya selesai digelar. Build-up yang dibangun UFC adalah perbedaan versi nice guy Conor McGregor dan versi bad guy-nya Conor McGregor. Sedikit sekali UFC membahas dan mempromosikan tentang perbedaan bagaimana Conor akan bertarung kali ini. Wajar UFC mengedepankan promosi kembalinya Conor versi bad guy demi keperluan menaikkan hype dari trilogi ini. Namun meski tak banyak dibahas, memang terlihat perbedaan bagaimana gaya bertarung Conor di triloginya kali ini. Dan ternyata tak banyak berpengaruh. Mari kita rekap bagaimana jalannya trilogi Conor McGregor vs Dustin Poirier. Sejak detik pertama ronde dimulai, Conor langsung agresif dengan melancarkan beberapa spinning kick yang terlihat sangat lincah. Conor kembali ke karate stance-nya dan ia terlihat sangat cepat dan nyaman menggunakan stance alaminya ini. Keduanya saling jual beli serangan dengan cukup intens, hingga akhirnya Conor terpojok dan terpaksa berada di situasi clinch di sudut oktagon. Dustin pun berusaha men-takedown-nya. Sebenarnya Conor cukup baik menahan usaha takedown Dustin. Namun terjadilah kesalahan fatal Conor McGregor yang membawanya ke jurang kekalahan. Conor malah berinisiatif melakukan guillotine choke pada seorang jagoan jiu-jitsu sekelas Dustin Poirier. Ia membawa dirinya sendiri ke ground mencoba melakukan guillotine choke, namun ternyata sama sekali tak berbahaya. Dan dengan mudah Dustin pun keluar dan langsung berada di posisi atas. Sempat ada perlawanan dari Conor dengan sikutan, namun ground and pound Dustin jauh lebih merusak dan bertubi-tubi menghantamnya tanpa ampun. Conor lagi-lagi dirujak bebek tanpa bisa melawan. Keduanya sempat dibangunkan wasit Herb Deans, entah kenapa alasannya. Pertarungan pun berlanjut di atas. Dan boom shakalaka. Pukulan Conor meleset lalu kaki kirinya terkilir hebat hingga patah. Ia pun tersungkur dan Dustin terus merujak Conor hingga bel ronde pertama berakhir. Melihat kondisi ankle Conor yang sudah patah, wasit pun menghentikan pertarungan dan menyatakan Dustin Poirier menang dengan TKO. Sial bagi Conor, kesempatan terbesarnya ini harus berakhir dengan cara yang mengerikan. Meski Dustin mendominasi dan layak menang, namun semua kecewa karena pertarungan harus berhenti di ronde pertama. Masih ada 4 ronde lagi untuk mereka benar-benar membuktikan siapa yang paling hebat sebenarnya. Dengan hasil seperti ini benar-benar membuat pertarungan menggantung. Di sisi lain, Dustin memang unggul jauh dan layak menang dengan ground and pound-nya, namun itu hanya di ronde pertama. Karena di sisi lain, Conor juga masih punya 4 ronde lainnya yang tentu masih besar kemungkinannya untuk menang dari Dustin. Sepertinya urusan mereka benar-benar belum selesai. Ketika diwawancara Joe Rogan sambil terkapar, Conor benar-benar marah dan frustasi. Ia melontarkan segala macam makian yang intinya tidak menerima kekalahannya ini dan merasa tidak kalah sama sekali. Entah bagaimana kelanjutan rivalitas mereka ini. Yang jelas memang sebenarnya jika ankle Conor tak patah, semua hal dapat terjadi dan lebih jelas. Pertarungan baru saja panas dan harusnya akan lebih panas dan brutal di ronde-ronde berikutnya. Tapi apa daya, sial bagi Conor, ankle-nya harus patah dan kembali terpuruk dan frustasi. Bisa saja mereka kembali bertarung keempat kalinya. Apalagi dengan kejadian ini masih masuk akal bagi UFC untuk membangun kembali pertarungan selanjutnya untuk Conor dan Dustin. Karena ada alasan atau excuse yang bisa diterima dan masuk akal.
Dan benar saja, sesaat setelah pertarungan, Dana White mengamininya. Menurut Dana White, pertarungan tidak seharusnya berakhir seperti ini. Karena itu, Conor versus Poirier 4 sangat mungkin terjadi menurut White. Namun sebagai fans, rasanya akan basi dan berlebihan jika dilakukan dalam waktu dekat. Kita ingin melihat kompetisi sebenarnya, bukan hanya drama berseri. Lebih baik UFC melangkah ke depan melanjutkan kompetisi di divisi lightweight. Kali ini Dustin Poirier benar-benar harus UFC naikkan menjadi penantang pertahanan gelar pertama sang juara lightweight Charles Oliveira dan membuktikan siapa raja sebenarnya di divisi lightweight, ketimbang harus melanjutkan seri drama selanjutnya dengan Conor. Meski masih masuk akal dan gurih untuk digelar kembali, namun sebaiknya tidak dalam waktu dekat. Dan untuk Conor McGregor, karir The Notorious belum selesai. Kekalahan secara teknis karena kecelakaan seperti ini justru menyelamatkan mukanya dari kekalahan telak memalukan seperti kemarin. Ia masih mempunyai muka dan masih bisa berkoar dan mencetak pertarungan besar lainnya. Tak butuh sabuk juara untuknya membuat satu pertarungan besar penuh hype. Karena basis fansnya sudah sangat kuat dan sangat besar, yang tak peduli ia kalah atau menang. Dan yang paling masuk akal dalam waktu dekat untuk Conor adalah melakukan trilogi lainnya melawan Nate Diaz. Keduanya sama-sama mempunyai basis fans besar dan loyal, yang tak peduli mereka kalah atau menang, fans mereka akan selalu mendukung. Dipastikan trilogi Conor versus Diaz akan menjadi pertarungan terbesar yang bisa UFC buat saat ini. Dan jika Conor bisa menang, maka jangan kaget jika selanjutnya ia mendapatkan title shot melawan Dustin Poirier jika nanti Dustin menjadi juara. Itulah skenario terbaik yang bisa Conor harapkan dan yang bisa ia capai. Namun jika ia kembali kalah, maka tamatlah riwayatnya dan sepertinya ia akan benar-benar pensiun. Namun itu hanya perkiraan kita, tapi tidak dengan UFC. Mereka selalu mempunyai cara menaikkan hype Conor dan mencetak pertarungan besarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Conor layak mendapatkan pertarungan keempatnya melawan Dustin Poirier? Ikuti juga Instagram kami berikut di @cleverspot_MMA. Buat brother semua yang lagi cari konveksi dan mau bikin pakaian custom seperti kaos, kemeja, jaket, hoodie, seragam, dan lain-lain, hubungi saja CV Alta, konveksi profesional berpengalaman dengan kualitas produksi berstandar impor, aman dan bergaransi, gratis jasa desain. Untuk order atau tanya-tanya, klik saja link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Minimum pembuatannya hanya 20 piece. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Cleverspot pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.